Wanita ketika keluar rumahnya maka setan berebut menghiasimu sehingga kamu menjadi pemandangan yang menarik bagi lelaki di jalanan. Sehingga karenanya wa annaha la takunu qaribatan minallah min wujudiha min fi qa'ri baitiha. Wanita itu kalau kepingin selalu dekat dengan Allah, maka dia hanya berada di dalam rumahnya. Paham adik-adik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Direktur Perguruan Islamatul Falah, para masyayikh, Dewan Pertimbangan Direktur, mitra-mitra kami, para pembantu direktur, ibu bapak guru, banati at-talibat allati uhibbuhunna fardan fardan. Dulu ada ungkapan, jadi orang di luar Islam itu tidak akan membaca Al-Quran, tidak akan membaca hadis. Mereka akan menilai Islam tidak dari Al-Quran dan hadis, tetapi dari perilaku kita sebagai kaum muslimin. Sehingga kita sebagai kaum muslimin adalah duta Islam bagi mereka yang belum Islam. Sebab tidak mungkin non muslim membaca Al-Quran apalagi memahami, demikian juga halnya dengan hadis. Itu dulu ungkapannya seperti itu. Tetapi ternyata banyak sekali non-muslim mencoba mempelajari Al-Quran dan hadis. Tidak jarang bahkan mereka hafal Al-Quran, hafal hadis. Tidak hanya hafal Al-Quran dan hafal hadis, bahkan hafal banyak tafsir Al-Quran dan syuruhul hadis, syarah-syarah kitab hadis. Kamu saja hadis paling-paling banter hanya Bulughul Maram, itu saja ndak lengkap. Kamu tafsir Al-Quran paling banter tafsir Jalalain, malah belakangan kamu jadikan sebagai tafsir jalan lain. Nah, pada saat non-muslim membaca Al-Quran dan hadis beserta tafsir dan syarahnya itu, ternyata mereka menemukan banyak hal-hal yang dipandang sebagai celah untuk menjatuhkan, merubuhkan Islam. Kalau kita mempelajari Al-Quran dan hadis adalah untuk mengambil ajaran, betul? Tapi kalau non-muslim ada, meskipun di antara yang lain juga ada yang semata-mata menganggapnya sebagai bacaan saja, oke? Orang di luar sana itu pokoknya haus bacaan, apa saja dibaca. Kalau kamu kan mana pernah haus bacaan, disuruh baca aja. Baru pelajaran kemarin, hari ini enggak tahu, oke? Halo? Ini harus ditegaskan. Oke. Jadi ternyata kalangan luar ketika membaca Al-Quran dan hadis itu menemukan celah-celah untuk apa? Menjatuhkan, merubuhkan, merusak Islam. Di antara celah-celah tersebut adalah mereka menemukan hadis berikut ini. Halo, mereka menemukan hadis berikut ini. An-nisa habailu iblis. Wanita itu perangkapnya iblis.
Satu. Kedua, ini saya lagi serius ini, oke? Saya sejak tadi malam baru dapat tugas dari Pak TU itu, langsung saya mutolah dan menghafalkan beberapa butir hadis ini, oke? Yang pertama apa tadi? An-nisa habailu iblis. Ada juga makayidu iblis, perangkap iblis. An-nisa. Yang kedua, al-mar'atu auratun wa annaha idza kharajat min baitiha istashrafaha syaiton wa annaha la takunu qaribatan ilallahi min wujudiha fi qa'ri baitiha. Panjang ini, tak hafalno tenanan kok. Hadis yang kedua ini apa? Al-mar'atu auratun, wanita itu aurat. Wa idza kharajat min baitiha, dan ketika wanita itu keluar dari rumahnya, istashrafaha syaiton. Istashrafaha syaiton ay zayyanaha asyaiton bihaitsu takunu zinatan yanzuruhar rijal bikulli tamattu'in wastimta'. Sampai sarahnya tak apal ke, oke? Wanita itu aurat, dan ketika dia keluar rumah maka setan akan berebut membuat dia sebagai perhiasan yang menarik kaum lelaki. Halo. Dan kemudian saya baca referensi yang lain. Surat Kabar Al-Azhar edisi tahun 1989, di mana dikatakan ternyata memang musuh-musuh Islam di antara untuk menghancurkan Islam adalah melalui kaum wanita. Lagi ada hadis-hadis yang ngeri. Yaqta'us sholata al-mar'atu wal himaru wal kalbu. Yang bisa mengacaukan sholat itu tiga makhluk, wanita, keledai, dan anjing. Sebentar, kalian terutama yang tiga aliyah sudah sering saya ajari understanding behind the text, not only on the text, you know. Aku nggak suka kamu memahami sesuatu hanya tekstual, tapi harus kontekstual. Oke? Understanding not only on the text, but also behind the text. Di belakang teks itu ada apa? Hadis yang terakhir ini ngeri anak-anak kalau kalian pahami secara tekstual. Kalian kaum wanita disamakan dengan keledai dan yaqta'us sholata al-mar'atu wal himaru wal kalbu. Kamu tahu bahwa al-himar itu kalau menurut orang Arab adalah simbol kebodohan. Kalau orang Jawa simbol kebodohan adalah kerbau, bodoh lunga-lungo koyok kebo. Tapi kalau orang Arab simbolnya adalah keledai. Maka saya dulu, ini sekedar cerita ringan saja. Saya kalau lagi kepengen bikin orang Arab itu marah, saya kan suka bikin orang Arab marah, bukan dalam kerangka apa-apa, dalam kerangka memperlancar bahasa. Kan habis itu dia marah-marah, terus saya jawab, konversasionnya kan enak gitu loh, paham? Ada orang Arab nuntun menuntun keledai, oke? Tiba-tiba lepas keledainya, wah langsung saya bilang imsik akhok, pegang itu saudaramu. Orang Arab langsung marah, ittaqillah ya akhi.
Kalau orang Arab bilang ittaqillah itu bukan kok kamu disuruh takwa, enggak. Yang bener aja loh begitu. Nah, udah pernah bilang ini, oke? Anak-anak, dalam memahami hadis ini, halo, jadi memang sekilas wanita disamakan keledai dan anjing karena ketiga-tiganya bisa memutus sholat, bisa mengacaukan konsentrasi sholat, oke? Tetapi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika pertama kali hadis tersebut mulai viral di kalangan sahabat, Sayyidah Aisyah angkat bicara. Keren sekali ucapan Sayyidah Aisyah. Tidak mungkin ayahandaku menyamakan kita wanita dengan anjing dan keledai, paham? Tetapi begini, kalian yang sudah mulai belajar balaghah, ada tasbih, betul? Tasbih itu ada musyabbah, ada musyabbah, dan yang terpenting ada wajhus syabah. Kalau saya bilang wajhuki kal qamari, wajahmu, kok saya bohong? Mbak Aliza. Halo, sebentar. Jangan. Shh, itu rahasia antara kelas kita ya. Ya, oke, sudah rahasia kelas itu. Sudah, yang lainnya jangan kepo bisa membunuhmu, oke. Oke, kita teruskan. Ini saya mau ke tempat Banin itu ya. Oke? Apa? Ikut, astagfirullahaladzim. Wayahe ya kan. Udah, yuk kita teruskan ini segera saja. Saya nggak mau panjang-panjang ini, oke? Sampai mana tadi? La ilaha illallah. Wajah sabah ya kan? Ketika saya bilang wajhuki kal qamar, wajahmu seperti rembulan. Dalam hal apa? Dalam hal sinarnya yang indah, bukan dalam hal teksturnya, sebab teksturnya bulan itu bolong-bolong, adik. Paham? Mukamu seperti rembulan, yaitu ya repot, oke? Karena teksturnya apa? Bolong-bolong penuh jerawat seperti saya, oke? Paham? Nah, tapi fil husni wal jamal, memang bagaimanapun apa? Rembulan itu Nah, demikian juga kalau tadi ada kesan bahwa wanita dan anjing dan keledai bisa mengacaukan konsentrasi seseorang ketika sholat, itu bukan berarti wanita disamakan dengan anjing dan keledai dalam hal kebodohannya, dalam hal kekurang ajarannya, oke? Terus dalam hal apa? Dalam hal tiganya ini sama-sama memang memecahkan konsen. Sebab keledai kalau sudah meringi, kamu pernah dengar ringikan keledai? Pengen contoh? Aku malu. Sebab inna angkarul aswati la sautul hamir. Suara yang terburuk itu suara keledai. Kan suaraku bagus. Sayang sekali dong kalau aku tirukan suara. Aku mau. Pokoknya jelek sekali suara keledai, oke? Pokoknya jelek. Al-Quran, kamu kok suka kepo sih? Al-Quran saja sudah bilang sesungguhnya suara yang terburuk adalah suara. Bayangkan kamu tengah konsentrasi sholat, kemudian ada suara keledai, maka pasti terpecah konsentrasimu. Demikian juga gonggongan anjing pasti memecahkan konsen, dan kehadiran seorang wanita itu memang bisa memecahkan konsen. Itu penjelasan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wow, luar biasa. Tetapi baik, kembali kepada
Lah iya. Tapi saya melihat tingkahmu sejak tadi di halaman ini. Jadi kalau misalnya kalian sekarang ini sedang sholat, ada satu hal lagi yang mengganggu, apa? Drone. Kehadiran drone juga memecah konsen. Jian duwe so. Aku kira kalian itu cukup up to date ya. Aku kira kalian itu cukup apa ya? Ya tidak katrok gitu ya. Saya membayangkan tim media PIM yang tahun ini mulai Masya Allah ya, ada TikToknya, ada macam-macam ya kan. Ya nanti kalau udah liburan nanti Masya Allah tuh kalimuna aidihim itu kan. Nanti yang pertama kali dilihat TikToknya PIM kan gitu kan. Iya. Oke, Masya Allah bagus ya, iyalah. Yang saya bayangkan nanti itu ya, teman-teman tim media itu susah ngeditnya ketika drone itu mengelilingi kalian. Lah mosok ngene kok saya tidak akan setuju nanti kalau diedit pas kalian ketok ndesone itu. Ada. Capek dah. Ya nanti diedit oke. Makanya saya juga hanya sekedar by voice saja ya, oke. Streamingnya by voice saja, oke. Ya, tapi ya wis kadung tak onekno nek kowe pun desa. Dan ini tidak akan saya potong ini sudahlah. Lah iya, sudah tahlil ndak ada yang khusyuk. Ada drone kok begini-begini. Astagfirullah. Oke, kita lanjutkan. Adik-adik. Jadi tadi apa? Bahwa memang idza kharajat min baitiha, jika wanita itu keluar dari rumahnya, istashrafaha syaiton ay zayyanaha litakuna zinatan yanzuruha ar-rijal bikulli tamattu'in wastimta'. Paham ya? Wanita ketika keluar rumahnya maka setan berebut menghiasimu sehingga kamu menjadi pemandangan yang menarik bagi lelaki di jalanan, sehingga karenanya wa annaha la takunu qaribatan minallah min wujudiha min fi qa'ri baitiha. Wanita itu kalau kepingin selalu dekat dengan Allah, maka dia hanya berada di dalam rumahnya. Paham adik-adik? Paham? Saya kira beberapa kelas 3 aliyah sudah pernah saya sampaikan meskipun baru sebentar kita bertemu. Oke? Rahasia lelaki. Nah ini sekarang saya buka ini secara umum rahasia lelaki. Pasti kalian percaya karena yang ngomong kan lelaki kan begitu ya kan. Ini rahasia apa? Lelaki. Nduk. Di usia kalian, oke? Lelaki itu ibarat lalat yang suka mengerubungi makanan yang tidak tertutup. Paham kau? Jadi kalau nanti kalian pulang ke tempat masing-masing karena sebentar lagi liburan yang kalian tunggu-tunggu, saya sangat pedih hati saya ketika saya saksikan 3 aliyah juga menunggu-nunggu. Padahal kalian di sini lo tinggal berapa hari. Lowong gayanya di pojok papan tulis ditulis Hamin titik-titik pelepasan. Sebentar saya yang malah ndak tega membacanya, saya hapus. Kalian gayanya menghitung hari yang tinggal berapa hari di perguruan kita tercinta ini. Tapi nyatanya ketika minggu-minggu ini saya singgung tentang liburan kok euforia semua. Itu kan paradoks. Saya akan mengusulkan kepada Bapak Direktur khusus untuk 3 aliyah tidak ada liburan.
kan ketahuan kan kalau liburan itu juga dinikmati oleh 3 alia. Bagaimana mungkin kalian mau husnul khotimah dari perguruan? Saya sebentar. Bagaimana adik-adik non 3 alia setuju? Tinggal keputusan Bapak Direktur, kita usulkan nanti. Khusus 3 alia tidak ada liburan. Catur wulan tidak ada. Wes pokoknya. Atau ini kan usulan kan boleh-boleh aja. Atau ya agak soft dikit ya kan. Boleh liburan bagi yang sudah menikah. Ya kan sudah menjadi hak suamimu masing-masing begitu kan. Oke, kita lanjutkan. Halo, ini loh biar cepat selesai. Kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Kaum lelaki di usia kalian ibarat sifat utama lalat suka mengerubungi makanan yang tidak tertutup. Oke? Makanya nanti ketika kalian pulang ke rumah masing-masing melewati malam Ahad toh, bahaya itu kalian nanti apa ya? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Malam Ahad ini malam yang sangat amat berbahaya. Gak bahaya ta, ya. Very dangerous night, oke? Jujur saja anak-anak, ketika nanti kamu mulai habis maghrib malam Ahad duduk di teras, tak seorang pun yang menyapamu. Pada saat kau lirik ke kanan tetanggamu, teman SD-mu, Masya Allah, yang apel malam Ahad sampai antri sif-sifan. Jujur saja, kira-kira ada kepedihan dalam hatimu enggak? Halah, rangandel. Apalagi kalau kamu yakin dan saya juga yakin temenmu yang sebelah rumah yang dulu di SD itu tidak lebih cantik dari kamu. Kamu yang lebih cantik daripada dia, tapi tak seorang pun menyapamu karena kau adalah makanan yang tertutup rapat. Lalat tidak akan mendekatimu, oke? Karena lalat-lalat tahu kau tidak mudah didekati. Paham? Maka sebagai makanan yang berakal waras, apakah kalian kepingin seperti makanan lain yang terbuka lebar-lebar sehingga lalat dari manapun akan berebut mengerubungimu? Tenan. Jadi kalau seusia kalian lelaki adalah lalat. Tapi jika pada saatnya lelaki itu akan memilih kalian sebagai pendamping hidup selama-lamanya, pada saat mereka akan memilih kalian sebagai calon dari ibu anak-anak mereka, pastikan bahwa pasti yang dicari adalah makanan-makanan yang selama itu tertutup rapat-rapat. Paham? Maka teruslah tertutup atau mau terbuka? Paham, Dok? Dan ini apalagi pola pikir kalian itu kan dibentuk oleh media sosial, betul? Nah, itu tadi, ya betul. Pola pikir kalian itu dibentuk oleh media sosial. Yang paling bahaya lagi ini,
Kalau kalian punya WA group dengan teman-teman yang dulu sebelum di Matoliul Falah, oke? Iya kan? Wah, pada pamer gebetan. Iya kan? Astagfirullahaladzim. Pada pamer gebetan, iya. Terus kamu pasti kan nggak sanggup memamerkannya karena kamu nggak punya kan? Udah deh, aku percaya kamu nggak punya ya kan? Apalagi ketika kamu dibully, cie cewek pondokan nggak laku. Ya makanya ini kamu tak kasih senjata, oke? Tak kasih amunisi, oke? Apa jawabanmu? Ih, dikerubungin lalat aja kok bangga. Paham? Nah, ya gitu maksudnya aku, oke? Iya, mereka itu tak lebih dari lalat seusiamu, oke? Atau kucing gandong, kamu ini ikan asin. Sekali nggak ada tutupnya langsung dimangsa oleh si kucing garong, oke? Paham? Nah itu, saya kira ini momentum yang tepat ya. Sebentar lagi kalian liburan, tetaplah jaga nama baik Matoliul Falah. Nggih. Ya, hati-hati. Baik buruknya Matola itu nanti akan teruji ketika kalian pulang di rumah masing-masing. Jangan manja. Mentang-mentang apalagi yang anak satu sanawi, mana satu sanawi ya, atau yang baru masuk tahun ini ya, yang baru-baru iya la ilaha illallah, sudah apalagi yang baru-baru mondok tahun ini di Kajen, begitu pulang Masya Allah udah begitu, mohon maaf bapak ibumu juga mendukung. Kamu pengennya sih mau pegang pekerjaan rumah, tapi bapakmu nggak boleh, udah nduk istirahat saja mumpung di rumah, begitu kan. Terus bapakmu langsung perintah kepada ibumu, Bu, mumpung anak kita di rumah, masakin yang enak, di pondok suka para kiainya itu pada tega ngasih makan seadanya pada anakmu, masakan yang enak mumpung di rumah. Nduk, please jangan mau dimasakkan ibu ketika nanti kamu pulang. Bu, sekarang saya yang masak, sekarang saya yang nyuci, sekarang saya yang ngepel, yang nyapu. Nduk, 6 hari saja wis to ketoke apa jenenge intro-intro ya ora apa-apa wis. Saya pastikan ya betul, minimal sangumu tambah. Orang tuamu melepas kembalimu ke pondok berlinang air mata. Kita nggak salah pilih, Pak, memondokkan anak kita ke Matoliul Falah, kan begitu. Paham? Malam-malam mau diajak ayah ke mall, nggak usah Pak, udah uangnya untuk adik-adik saja. Ayahmu malam-malam bangun tidur sholat tahajud, ya Allah begitu solihahnya anakku. Tetaplah engkau bimbing anakku ke dalam jalanmu ya Allah. Semoga dia mendapatkan jodoh yang lebih solih dari guru-gurunya. Paham ya? Paham ya? Wes ngono wae, wes sithik-sithik wae. Mau itu kebanyakan itu makruh mughaladzah, oke? Paham ya? Ya tetap jaga diri, oke? Jangan dibuka-buka. Kalau perlu pakai masker terus. Hah? Iya, janganlah kalau cadaran ngeri.
Ya, pakai masker gitu kan. Kalau ada yang bully, apalagi kalau cowok, oke? Ya, kalau ada cowok yang bully idi apa berengosan, makanya nggak berani buka masker gitu kan? Enggak, dilihat-lihat kalau dia sendirian, kamu bertiga hadapi aja, nggak berani mereka. Uyon yo coba praktek no yo, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Oh yo ngono iku lho ra iso dijak guyon kowe iku. Baik, saya kira itu saja adik-adik yang berbahagia. Oh kan udah 30 menit selesai, oke? Iya, sudah nanti. Kok sepertinya kamu ini jangan seperti para sahabat ketika mendengarkan khutbah Haji Wada. Para sahabat itu menangis, ini kayaknya yang terakhir kan, ternyata terakhir gitu kan. Ya makanya udahlah, apa, berdoalah, nanti masih ada kesempatan yang lain begitu, oke? Ya, ingat ya, liburan ingat, betul-betul ingat ya, terutama itu tadi pergaulan, oke? Ya, pergaulan terus. Saya enggak mau ya udahlah, itu aja ya. Jadi pergaulan itu, oke? Kalau misalnya ada sholawatan ya, kalau sudahlah, kalau ada sholawatan ya harus dengan bapakmu. Jangan pergi keluar malam kecuali dengan ayah, oke? Paham ya? Jangan, oke? Bahaya. Banyak apa? Banyak kelalat di luaran, oke? Terima kasih, mohon maaf adik-adik. Adanallahu wa iyyakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.